my channel. Ketemu lagi sama aku Fiona. Dan aku Kakak. Kenapa kita gini sih? Salam presisi. Aku tangan kiri. Oh iya. Jadi hari ini tuh calon bunda Amin. mau sharing ya. Aku mau sharing sama teman-teman semua tentang perintilan-perintilan barang-barang dari yang kecil sampai yang gede banget yang udah aku siapin sama Mamas buat si baby. Mohon doanya, insya Allah aku udah mau lahiran. Semoga lahirannya lancar. Amin. Babynya sehat, bisa ketemu sama anti uncle semuanya. Amin. Asik banget, bisa panggil anti uncle nggak sih? Oke. Di hari ini aku akan sharing semua yang udah aku beli. Soalnya kemarin waktu kita mau belanja juga kita kan nonton gitu kan, cari tahu. Nah, semoga video ini bisa jadi salah satu video yang memberikan pencerahan gitu. Referensi lah, sedikit referensi. Ya walaupun sebenarnya aku juga masih belajar dan aku belinya tuh kayak yang aku pengen aja. Random ya, random. Yang aku pengen, tapi semoga ini nanti bermanfaat buat si bayi. Amin. Dan kalau memang ada yang kurang nanti aku akan usahain untuk lengkapin lagi. Betul. Sama semoga yang udah dibeli ini kepake ya, nggak cuman karena kalap, karena kebetulan agak kalap ya kemarin belanjanya gitu. Terus di hari ini nanti akan Mamas yang memandu videonya, Mamas yang akan menceritakan apa aja yang udah dibeli, dan aku cuman akan jadi figuran yang kayak bantu-bantuin ngambil yang ini mas gitu. Nanti Mamas akan jelasin apa aja sih yang dibeli dan untuk apa aja kegunaannya gitu. Oke? Jadi teman-teman semuanya, stay tune, kita dengarkan penjelasan dari Mamas. Iya nggak mas? Stay tune. Tapi diwakili ini ya. Iya, siapa deh. Diwakili bundanya. Oke, bye-bye. Hai, ketemu lagi sama aku. Seperti yang dijanjikan, suami aku sudah melakukan aktivitas lain. Sekarang kita akan lihat secara detail barang-barang yang udah aku siapin. Nah, sebenarnya aku tuh belanjanya nggak sekaligus gitu loh, bertahap gitu. Jadi aku begitu udah jadiin satu kayak gini baru sadar, ya ampun banyak ya yang udah dibeli gitu. Jadi ya semoga teman-teman semua yang nonton dan dalam proses yang sama-sama aku bisa lebih bijak dalam berbelanja, supaya nggak kayak shock gitu. Padahal aku tuh udah list aku harus beli apa aja, jumlahnya berapa, biar nggak kalap, tapi tetap aja kalap. Dan tentunya yang kalap adalah baju. Jujur aku udah lama nggak belanja baju, tapi akhirnya yang kalapnya ya ke bajunya anak gitu deh. Nah, aku mau tunjukin dulu baju-bajunya. Yang pertama itu aku beli setelan lengan pendek. Ini ada 3 piece ini. Suami aku mau lewat dan dia kayak pelan-pelan banget, takut menimbulkan suara. Oh, ada 4 piece ternyata guys. Tuh. Padahal tuh rencananya mau beli 3, dapetnya jadi 4. Gara-gara kayak yang ini lucu, sayang gitu. Jadi kayak akhirnya kebeli 4. Terus habis itu aku punya setelan lengan panjang. Ini kalau nggak salah 3 piece ya. 3 piece kayak gini setelannya. Jadi ada baju panjang sama celana panjang. Punya 3. Terus kalau aku tuh belanja nggak mikirin kayak pengen yang merek apa gitu, karena kan di TikTok sama di Shopee itu gila keren-keren banget ya. Nah itu tuh, tapi aku nggak mau beli di Shopee karena kayak aku pengen belanja gitu. Aku datang ke tokonya aja, dan kalau lihat ada yang oke aku ambil, bahannya halus gitu. Jadi aku nggak tahu deh merek-merek yang oke itu sebenarnya apa. Terus ini aku punya slip suit yang lucu banget, gemoy banget, saya lihat deh. Ada kayak kaos kakinya, ini kesukaan adik aku. Dudel itu kalau lihat bayi pakai ginian tuh dia kayak gemes banget gitu. Sekarang ini aku belikan kayak ginian, ada 3 piece. Yang 2 ada kakinya langsung gitu, yang satunya nggak ada. Ini untuk slip suitnya. Aku sih mikirnya kalau dia dibawa jalan-jalan gitu pakai ini pasti kayak anget gitu nggak sih. Terus aku juga punya ini yang 1 set. Dia emang dijual jadi satu gini. Ada bajunya 2 dengan 2 motif ini, sama ada celananya 1. Cuma sih ada dinonya di sini gitu. Terus ada
ada 2 potong baju lengan pendek, ini atasannya doang, sama baju kutung juga atasannya doang ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Kenapa ini cuma beli atasan doang? Soalnya aku insya Allah rencananya mau pakai popok kain, semoga istiqomah ya. Ini jadi aku pakai atasannya sama bawahannya pakai popok kain gitu kalau di rumah. Kecuali kalau mau keluar atau ada tamu gitu baru aku pakein celana. Maksudnya kalau lagi tidur gitu ya, lagi tidur aku pakai popok gitu. Ini popoknya kayak aku berusaha membeli yang matching gitu, kasihan kan dia dari bayi udah nggak matching. Tapi ya cuma beberapa doang, ini kayak bisa jadi pakai atasan ini, bisa pakai popok ini. Tapi ada celananya juga, terus ini ada tadi kan, ini juga ada temennya, ini juga ada temennya. Nah selebihnya ini semua tidak ada temennya, jadi kayak bayangin aja atasannya ini, terus dia pakai popok ini gitu, nggak nyambung, kasihan. Apalagi popoknya ini. Kayak kenapa sih kok nggak ada yang jual nyambung gitu, tapi ya udah deh nggak apa-apa, mumpung anaknya masih bayi dan belum bisa protes ya kita kasih seadanya aja dulu ya, nanti kalau dia udah minta baru deh. Terus itu yang ukuran newbornnya, sama ada satu lagi ini requestnya suami aku, ini ukuran newborn juga, gambar polisi, baju polisi gitu. Terus aku selain beli baju newborn, aku juga udah mulai nyicil-nyicilin baju untuk usia 3-6 bulan sama 6-9 bulan. Soalnya tuh katanya kan si gemoy ini kan cepet gedenya gitu kan, jadi baju itu nggak tahan lama. Jadi aku beli yang newborn tuh nggak terlalu banyak. Terus rencananya mau beli yang agak gedean gitu kan, tapi ternyata aku terlalu fokus ke yang newborn. Akhirnya aku baru sadar baju yang agak gede itu cuma sedikit. Apa aja nanti kita beli lagi ya. Yang pertama ada setelan, ini ukuran 3-6. Ini kayak lucu banget gak sih, ini kayak setelan yang tadi. Kalau tadi kan 2 baju, kalau yang ini tuh udah sama kaos kakinya sama bibnya gitu. Jadi ini bajunya gambar dino, kaos kaki, bibnya juga dino. Dan yang lucu mau tahu apa? Ini celananya kan panjang ya, ada dinonya di bokongnya, bayangin. Oh my god, lucu banget ya sih. Nah gitu, ini baju ukuran 3-6. Aku juga masih punya lagi yang 3-6. Ini kayak lucu nggak? Kayak please bilang ini lucu. Aku nggak tahan, akhirnya aku beli. Kata Mas Saka kayak, kenapa sih kamu kok anak baru lahir udah kamu suruh pakai baju SD? Terus ini juga, ini requestnya suami aku juga, ukuran 3-6. Sama yang terakhir ini adalah baju apa namanya, klub bola favorit suami aku gitu. Terus aku juga udah beli setelan yang agak gede lagi buat ukuran 6-9 minggu bulan. Nih, dia satu set gitu dari Mamas Papas, ada 3 warna, in frame geleng-geleng, ada 3 warna gini. Ini dari Mamas Papasnya udah satu set gitu. Set yang pertama warnanya abu-abu, gambarnya kayak mobil gitu. Terus yang kedua juga mobil-mobilan, warnanya putih Tosca. Sama yang ketiga warnanya Tosca mobil. Dan ini tiga-tiganya slip sweet, ada ininya. Kayak oh my god, semoga anak aku betah ya pakai ini ya, karena di sini nggak terlalu dingin. Semoga betah. Dan ini halus banget beneran yang Mamas Papas ini. Dan yang terakhir di urusan perbajuan ini ada baju, ya ampun gemes banget. Jadi kemarin ceritanya waktu mau lebaran kita lagi jalan-jalan gitu, terus ketemu kurta. Kayak tolong, ini lucu banget. Akhirnya kita beliin. Terus setelah kita pikir-pikir, di sini tulisannya size 3. Kita lihat-lihat, kita bandingkan dengan baju lain, ya kan? Ini kan baju yang paling gede tadi nih, 6-9. Si kurtanya masih lebih gede, berarti ini baju untuk ukuran setahun. Kayak tolong, semoga di lebaran tahun depan dia udah cukup atau enggak kecilan ya. Terus aku beliin bawahannya kayak gini, karena jogger gitu. Kayaknya sih ini seukuran ya, karena kan dia terpisah, jadi aku nggak tahu ini di umuran sama apa enggak gitu loh. Semoga cukupnya barengan nanti gitu. Aduh gitu. Jadi itu semuanya yang urusan per baju-bajuan. Ada yang ketinggalan. Aku juga beliin ini topi sama sarung tangan. Kalau ini aku berusaha coba matchingin aja. Sebenarnya ini bukan pasangannya, tapi aku kayak cocok deh gitu. Gini. Ini sama ini. Cocok nggak sih buat teman-teman? Maksud saya cocok nggak sih buat teman-teman? Kayaknya cocok lah ya. Emang susah. Kayaknya cocok lah ya. Semoga cocok. Yang paling aku suka adalah yang ini, please. Kalian juga pasti kayak wow lucu banget ya. Yang ini nih
terus kita pasangkan dengan celananya yang ini tuh, kita kasih sarung tangan, kita kasih topi, kita kombokan semuanya menjadi cara lucu banget. Ditambah lagi aku pakai slip slipnya, bayangin nih, jadi lagi pakai ini terus kita tinggal pakai topi gitu. Lucu banget. Terus yang satu lagi ini agak kalem, versi kayak aku anak baik-baik, aku anak kalem gitu. Itu aku cuma beli 3 set topi sama sarung tangan sarung kaki, karena aku juga udah punya yang ada kakinya itu kan, sama katanya nggak terlalu betah gitu bayi pakai gituan gitu deh. Hai, ketemu lagi sekarang di section apa namanya, perlengkapan untuk tidur gitu. Jadi aku sama Mas udah memutuskan untuk nggak beli baby crib atau baby box gitu. Nggak apa-apa Mas, buka aja Mas, kalau bersuara boleh kok. Aku nggak beli baby crib atau baby box karena aku pengen berusaha semoga dikasih rezeki untuk bisa DBF. Nah menurut aku tuh kalau DBF terus habis babynya tidur terus aku taruh di baby box itu tuh ntar takut kebangun lagi gitu loh. Jadi aku kayak pengen DBF-nya sambil tiduran gitu, jadi kalau baby udah tidur ya aku ikut tidur. Aku cuma khawatir aku tidur duluan. Nggak sih, jadi intinya aku tidur akan di kasur yang sama babynya, jadi aku ngambil baby box. Nah jadi aku beli beberapa perlengkapan untuk tidurnya karena dia udah di kasur yang sama aku. Aku siapin perlak kain kayak wonderpad gini. Pasti teman-teman sering lihat nggak sih, kalau yang lagi hamil pasti kalau udah mulai nyicil sering lihat si wonderpadnya si Little Palmer House ini. Ini tuh kayak super duper terkenal banget kayaknya, mungkin ya, atau mungkin di TikTok aku doang. Ini wonderpadnya, jadi bawahnya itu kayak keset gitu, yang atasnya itu lembut dan dia tuh tipis sama ringan banget gitu loh. Terus ini sih klaimnya bisa tahan air, jadi nggak akan tembus airnya ke bawah. Jadi ini bisa dipakai buat alas tidur dan udah nggak perlu dikasih kain lagi karena ini udah lembut gitu. Jadi tinggal pakai ini aja untuk alas tidurnya. Apalagi aku kan untuk saat ini pengen nyoba dia tidur pakai popok kain. Nah itu jadi butuh banget nih si wonderpad ini untuk alas tidur gitu. Nah aku juga sebelumnya udah beli perlak kainnya itu dari Kuma. Nah yang ini tuh gila, super duper lembut banget. Teman-teman yang udah punya Little Palmer House itu kan udah lembut ya, ini jauh lebih lembut lagi. Aku nggak paham lagi, ini lembut banget. Pertama kali aku belum tahu ini kegunaannya apa, tapi karena aku pegang ini sangat lembut, ya udah aku beli aja dulu gitu. Begitu aku tahu ini tuh tahan air, aku kayak oke, ini sangat worth it dengan harganya. Gambarnya kalau ini dua-duanya depan belakang kain, bukan yang belakang keset gitu, dan dengan kegunaannya itu super worth it banget, gila. Ini bener-bener aku suka banget sih si Kuma. Cuman minusnya Kuma dibandingkan si Little Palmer House ini menurut aku adalah si Kuma ini agak sedikit lebih tebel. Kalau yang ini tuh kan tipis dan ringan gitu ya, ini tuh lebih tebel gitu loh. Jadi kalau teman-teman yang mau jalan-jalan, traveling, mau bawa ini ditaruh di mana namanya, di diaper bags tuh agak lebih makan tempat gitu dibanding si Little Palmer House. Yang Kuma ini tapi aku beli 2 ya, karena memang sesuka itu aku sama bahannya. Jadi menurut aku baby tuh bisa nyaman gitu tidur di alas apa namanya, perlak kain yang Kuma ini gitu. Dan selain untuk alas tidur, ini bisa buat alas stroller, alas car seat gitu. Jadi menurut aku worth it sih untuk beli ini. Tapi sementara aku punya 3 dulu si perlak kainnya, nanti aku lihat dulu apakah aku butuh untuk nambah apa enggak gitu. Nah terus dia akan tidur di kasur kan. Nah aku tuh rencananya, karena aku nggak mau beli kasur bayi yang, kebayang nggak sih yang dari kasur bayi yang kecil itu, aku nggak pengen beli gituan karena menurut aku itu tuh sempit gitu. Jadi waktu untuk dipakainya tuh nggak terlalu lama. Kalau udah agak gede nggak bisa di situ, aku cuma beliin dia bed cover. Kenapa aku cuma beli bed cover? Karena menurut aku
kasurnya kan udah barengan sama aku gitu, jadi dia cuma butuh alas tidur yang lebih lembut aja. Jadi aku beliin bed cover. Yang pertama ada bed cover set, dia sama, bayangin lucu banget, gemes banget, ini guling kecil banget guys. Ada guling kecil, ada bantal yang katanya anti peyang gitu. Aku minta saran dong, sebenarnya bantal anti peyang tuh perlu nggak sih buat anak bayi. Terus habis itu ini ada 2 ya, sama ada 1 bantal yang biasa kotak gitu, dan yang terakhir ada ini. Ini adalah bed covernya yang buat alas tidur gitu. Nah yang ini itu nanti aku akan taruh di atas kasur. Setelah itu akan aku lapisi dengan Wonder Pad-nya si Little Palmer House atau si Kuma-Kuma tadi, kayak gini. Kayak gini. Baru nanti si babynya tidur di atasnya gitu. Mas mau ini ya, kabel ya? Nih. Ini aku kasihin. Apa? Kan mau ya kan dari sini kan? Nih, dari belakang situ. Dan suami aku tadi dia geser sana, geser sini, takut mengganggu istrinya. Terima kasih ya. Gitu, jadi rencananya kayak gitu sih. Ini terus nanti babynya tidur di atas sini gitu. Harapannya sih ini itu bisa mengcover supaya bed covernya nggak basah gitu. Tapi seandainya bed covernya basah ya kita cuci bed covernya, semoga nggak basah sampai spray dan kasur ya. Nanti aku akan coba dan aku akan sampaikan ke teman-teman apakah ini worth it apa enggak sih Wonder Pad-nya. Nah terus kalau bed covernya basah, aku udah nyiapin 1 lagi bed cover. Ini cuma bed covernya aja, nggak ada bantal sama gulingnya. Terus sebenarnya aku main bukan beli motif ini sih, cuma motif yang aku pilih habis, terus aku telat konfirmasi jadi aku kirimin ini, tapi ini lucu juga gitu. Tuh, nah terus habis itu dia kalau tidur akan pakai bedong. Nah, tau nggak? Aku tadi setelah menata semua barang-barang ini yang super banyak, aku baru sadar anak aku nggak punya selimut ya. Gitu. Biar nggak apa-apa, di sini kan nggak terlalu dingin ya. Jadi mungkin nanti dia akan selimutan pakai bedongnya aja dulu. Ini aku beli bedong yang kayak tolong, ini lucu banget dia disambungin sama ini, kayak ya ampun, anak ini bener-bener jadi Natalis ya. Mas kenapa? Bedong, aku beli bedong ada 1, ini ada 4, 5, tambah lagi ini ada 6. Aku beli 11 bedong. Kenapa aku beli bedong banyak banget? Karena menurut aku bedong ini bisa dipakai buat banyak hal gitu loh. Misalnya dia pas tidur, aku kan juga beli ini, ada beli perlak plastik juga. Misalnya dia akan tidur di perlak plastik pas lagi ininya lagi dicuci gitu, misalnya dia tidur di perlak plastik. Menurut aku sih masih bisa dipakai buat alas tidur gitu loh si bedongnya ini, buat di alas tidurin gitu kan, karena kalau perlak plastik langsung kan panas ya untuk tidur. Jadi ini bedongnya bisa buat alas tidur, bisa buat selimut, bisa buat bedong juga. Jadi kayak menurut aku ini cukup worth it untuk dibeli beberapa jumlahnya. Ini aku beli 11 soalnya aku pikir si anak aku kan nggak pakai pampers, rencananya mau pakai popok kain. Nah itu tuh pasti akan basah gitu kalau dia pipis atau pupuk, jadinya biar bisa banyak ganti-gantinya gitu. Terus ada apa lagi ya di section tidur? Oh iya, dia punya ini adalah apa namanya, kelambu. Ini adalah kelambu. Sejujurnya aku belum tudung saji kata Mas. Anaknya dianggap apa? Aku belum buka juga. Aku nggak tahu cara buka gimana. Kita akan coba bareng-bareng. Tapi kalau nggak berhasil aku minta tolong suami aku. Kayaknya sih gini ya. So cute. Oke, ini kayaknya. Dia nggak bisa masuk, Mas. Dia pakai ditarik ininya. Sangat mudah ya kalau misalnya kita sudah tahu. Jadi gini, ini nanti akan dipakai buat nutupin babynya gitu yang udah bobo, biar nggak kena apa namanya, serangga sama itu sama nyamuk sih terutama. Cuman alhamdulillahnya selama aku tinggal di sini sih belum pernah ada, maksudnya nggak terlalu sering ada nyamuk gitu loh. Semoga nanti kalau babynya udah lahir juga tetap nggak diganggu nyamuk gitu. Dan yang terakhir itu aku mau nunjukin si
Cloudy. Ini aku nggak tahu sih Cloudy ini sebenarnya dipakainya untuk tidur apa enggak. Cuman aku tuh kemarin beli ini karena aku pernah lihat beberapa orang di TikTok sama di Instagram, terus ada senior aku juga yang pakai nggak pakai Cloudy, dan senior aku tuh konsisten sampai anaknya usia 2 tahun pakai Cloudy, kayak hebat banget gak sih gitu. Jadi aku terinspirasi mau mencoba, semoga bisa, karena kan kalau pakai Cloudy kayaknya lebih simpel ya daripada pakai popok kain gitu ya. Ini tuh bentuknya gini, terus di dalamnya ada insertnya gitu. Ini aku beli insertnya yang isi 6, sama si Cloudy-nya aku beli 2 piece dulu untuk nyobain kira-kira aku istiqomah nggak nih pakai Cloudy gitu. Tapi bismillah ya, semoga aku istiqomah gitu. Nah, aku juga belum belajar sih sebenarnya Cloudy itu buat tidur apa enggak gitu. Apakah pada saat tidur lebih baik pakai Cloudy atau pakai popok kain? Sekarang kita akan bahas perlengkapan buat mandi. Udah kelihatan nggak sih itu di belakang? Itu ada foldable bathtub gitu. Teman-teman pasti udah pernah lihat lah ya di TikTok. Perlu aku buka nggak sih? Ntar aku kasih lihat deh. Berat ternyata. Bentar. Ukurannya kurang lebih segini. Terus dia itu sini ada termometernya untuk mengatur suhu airnya. Sini bisa dibuka gitu untuk buang airnya. Terus di sini ada ini kakinya. Aku belum pernah coba buka sendiri sih, cuma nonton sama yang kita aja. Sini harusnya tinggal didorong gitu. Jadi deh pop mandinya, tada. Itu jadi terus nanti tinggal ini dimasukin ke airnya untuk tahu berapa suhu airnya. Setahu aku sih kalau baby mandinya harus suhu hangat-hangat kuku gitu ya kalau nggak salah. Nah terus ini kan masih polos nih dalamnya. Kalau bayi masih kecil banget itu dia kan belum bisa duduk tuh, mandinya kayak agak tiduran leyeh-leyeh gitu. Nah ini aku beliin bantal buat leyeh-leyehnya. Itu caranya adalah kalau nggak salah dipantolin di sebelah sini gitu. Nah tuh ini tinggal kita sesuaiin pengen sekencang apa gitu. Pantolin deh kesini kayak super duper gampang, easy banget, easy peasy. Jadi aku nggak kelihatan apa-apa ya, jadi aku coba aja. Aku beli yang apa sih namanya, bantal mandi. Tapi bantal mandinya ini 2, soalnya kan mandi kan masih basah ya, terus ini tuh bahannya kain gitu. Jadi kalau yang satu lagi yang satu lagi dicuci, yang satunya lagi bisa dipakai buat mandi gitu. Semoga cukup ya, semoga kayak tolong kalau lagi basah ya jangan hujan dulu gitu ya Allah, aku biar bisa nyuci. Oh nggak sih ini dia cuci, tinggal coba saja. Ini cincinnya, tada, jadi nanti babynya di sini gitu. Nah ini yang aku beli 2, yang satunya lagi warna blue. Aku beli si bathtubnya sama tempat mandi alas mandinya ini dari Sugar Baby. Yang Sugar Baby itu cuma ada 3 warna, blue kayak yang ini, terus grey, sama yang satu lagi warnanya pink. Tau nggak sampai aku ya? Tapi dapat suara. Kenapa sih takut banget suaranya masuk? Habis itu di sini tuh kayak ada bolongan gitu. Ini bisa buat tempat shower-showeran gitu. Tapi sampai sekarang aku belum ketemu sih showernya itu, dan kayak tolong deh itu bukan hal yang penting banget, jadi kayak jangan buru-buru, kayak jangan bingung nyari itu gitu. Nah terus aku beli ini lucu banget. Tada! Ini adalah untuk melindungi kepala si baby supaya tidak kayak aduh tolong bunda mata aku pedes, bunda kena sampo gitu. Tapi kan kalau ini dipakai shampoo-nya nggak bisa dipakai, gimana sih mas? Bukan dong, ini buat mandi kali, buat biar kayak apa ya? Oh kalau pakai shower bagaimana? Tapi di sini tulisannya shampoo protector, jadi kan iya kan kalau kepala aku nggak cukup makanya nggak bisa. Ya gitu guys ya, mohon
dipahami lah ya. Ini kemarin aku beli bukan karena suka motifnya, tapi karena memang ada yang satu ini doang. Habis itu aku mandiinnya rencananya mau pakai produknya Pigeon, tapi sekarang aku pakai yang 2-in-1 dulu, top tutu, karena dia kan belum punya rambut, jadi belum butuh nutrisi untuk rambut. Habis itu ini ada waslap ya, waslap 2 yang ada tangannya gitu, ada jempolnya. Terus aku juga punya wasmit, ini juga ada tangannya, ternyata aku belum tahu yang baru deh. Baru sadar ternyata, oh iya nih waslap juga ya, waslap atau wasmit lah sama aja deh. Ini dari Little Colmar House, 2 biji juga, 2 piece, berarti aku ada 4 ya yang pakai tangan. Sama yang ini adalah washcloth. Terus itu dia cuman kayak selembar kain gitu doang buat ngelap-ngelap gitu. Ini aku beli satu set isi 8 piece. Nah terus aku punya 2 handuk baby. Yang pertama ini dari Kuma Kuma. Oh ternyata handuknya dari Kuma Kuma juga mas. Yang pertama beli di sana. Ini Kuma Kuma, tapi nggak sehalus itunya, nggak sehalus apa namanya wonder padnya. Apa sih namanya, perlak kainnya. Ini si Kuma Kuma, sama yang satu lagi aku baru beli mereknya Couple Towel. Towel. Ini lebih halus sih, lebih halus banget. Aku lebih suka yang ini bentuknya. Habis itu aku juga beli laundry deterjennya yang buat apa? Oh iya, ada kedengaran suara perlak bawah. Ini laundry deterjennya yang buat apa namanya itu, cuci bajunya. Aku pertama kan beli yang ini. Nah menurut aku akan cuci dulu baju yang udah ada gitu, nanti lagi beli untuk yang sehari-hari gitu. Suatu hari suami aku yang super duper keren itu mempunyai ide untuk beli laundry deterjen sebanyak 4 liter. 4 liter guys. Aku belum tahu sih baju ini akan dicuci, maksudnya kayak sebanyak apa butuh sabun gitu ya. Tapi menurut aku ini kurang lebih sampai usia 3 bulan atau 4 bulan aku nggak akan beli laundry deterjen lagi deh. 4 liter gitu guys. Oh iya, yang terakhir yang tadi dibisikin sama suami aku, ini ada apa namanya, perlak kain, perlak kain, bukan, perlak plastik untuk dia ganti baju sih, habis mandi gitu loh, kebayang gak sih? Lucu banget, lucu dan bahannya lembut banget. Jadi habis mandi dia ditaruh di sini, terus habis itu di handukin, dipasangin skincare, skincare, minyak telon, pakai baju itu di atas sini gitu. Nah ini perlak kain yang sama yang aku bilangin tadi, mungkin akan aku pakai untuk tidur juga, tapi aku masih ragu-ragu, jadi aku baru beli 1 doang. Ini sementara untuk yang mandi dulu, untuk tidur aku belum beli gitu guys. Section mandi. Oke, sekarang kita akan bahas skincare dan pertelonan. Yang pertama kelihatan dulu sama aku aja ya. Ini ada Medusa Cotton Ball, sama ada Kasa. Yang ini tuh katanya buat bersihin pupuknya gitu waktu masih bayi banget. Sama ya cuma buat bersihin pupuk sih. Tapi kalau aku tanya ke mama sama ibu tuh katanya nggak butuh ini. Jadi ya kita lihat aja ya. Aku cuma stok 1 dulu karena ini isinya 120 kan. Jadi aku beli dulu 1. Kalau yang ini Kasa itu untuk nutupin tali pusarnya dulu itu sebelum pusarnya lepas gitu loh katanya. Aku juga nggak ngerti banget, tapi aku siapin aja dulu. Terus habis itu di sini ada tisu basah. Tisu basahnya ini tulisannya sih Safe for Baby karena nggak pakai alkohol dan parfum gitu. Soalnya kan kalau misalnya baby habis pakai gitu kan, kadang-kadang dia suka masukin mulut tangan gitu kan, kasihan. Terus ini tuh kalau di gambarnya sih bisa dipakai buat di mukanya, di popongnya, sama di alat-alat makannya tuh. Nah terus aku juga beli ini
Ini adalah tisu basah untuk apa namanya, gigi dan mulutnya. Jadi boleh dimasukin ke gigi sama mulut gitu. Kalau versi ini ya, terus ini ada rasanya gitu, rasa grape. Nah terus habis itu aku juga punya, bentar ya, mana ya, aku harus siapin kayaknya. Ini adalah baby oral cleaner. Jadi si baby itu kan cuma minum ASI insya Allah atau susu formula gitu. Itu biasanya tuh di lidahnya tuh suka ada putih-putih gitu, jadi dibersihin pakai ini. Ini itu bentuknya kayak kasa tapi ada sticknya gitu. Soalnya sih kasa steril 100% cotton. Jadi bentuknya gini nih, kelihatan nggak? Ada kasa sama ada sticknya gitu. Nah terus ini kan untuk yang 0 bulan ya, baru lahir banget. Aku juga beli yang satu lagi itu, ini yang dari Dr. Brown's. Ini katanya buat 3 bulan ke atas, jadi dia bentuknya itu udah agak ada geriginya gitu. Jadi ini caranya, tangan kita dimasukin ke dalam alatnya ini yang sebelah sini nih, kita tangannya masukin sini, habis itu masukin ke lidahnya, terus kayak gitu, kayaknya sih gitu ya. Di sampingnya ada tempatnya itu biar bisa dibawa kemana-mana. Terus itu aku juga beliin booger tool yang ini tuh untuk apa namanya, bersihin telinga sama bersihin hidungnya si baby gitu. Aku juga kurang ngerti ya, kayak bisa apa enggak anak bayi itu kita korek kupingnya gitu loh, kayak kasihan gak sih? Tapi nanti aku akan belajar lebih lagi ya, tolong yang punya pengalaman kasih tahu. Nah ini yang aku cari-cari, ini adalah nasal aspirator untuk apa sih namanya, nyedot ingus gitu loh kalau dia lagi pilek. Semoga ini nggak kepake ya, semoga aku nggak perlu nyedot ingusnya si baby, karena kasihan banget nggak sih kalau dia tuh sampai ingusan gitu loh. Pasti kan kayak manusia yang segede aku aja itu nggak nyaman kalau lagi pilek gitu, apalagi mereka. Ini nasal aspiration. Terus setelah itu aku punya ini ini sebenarnya nggak pernah muncul sih di TikTok atau di video-video orang lain, tapi kemarin aku waktu lagi scroll terus lihat ini dan aku merasa aku butuh ini. Ini tuh untuk tempat sampah popok bayi gitu. Kalau misalnya dia pakai pampers, terus kita lagi jalan ke mall atau kemana di mobil, itu kita bisa pakai ini untuk apa namanya, tempat sampahnya gitu. Walaupun aku akan berusaha pakai popok kain, tapi kan mungkin ada kesempatan aku pakai pampers, jadi aku siapin aja dulu. Oh ya, aku udah beli pampers juga ya. Ini yang untuk ukuran newborn, satu aja segini, isi berapa nih? Isi 28, kayaknya nggak mungkin isi 28 ya, pokoknya segini lah ya. Ini karena setahu aku kalau di rumah sakit itu pasti dipakai pampers dulu gitu, jadi aku udah siapin dulu buat si babynya gitu. Nah sekarang kita beralih ke perminyak-minyakannya. Aku kemarin itu kan gak ngerti-ngerti banget ya soal skincare dan bodycare baby, jadi aku kayak nonton TikTok dan muncullah 3 rekomendasi minyak telon yang paling banyak. Sebenarnya itu kan minyak telon bayi itu kayak udah banyak banget ya dari zaman dulu, Johnson, Cousin Baby, terus Pigeon gitu. Cuman yang ini tuh kayak ramai banget gitu di TikTok sama itu. Akhirnya aku cobain beli. Kalau yang ini tuh aromanya lavender, dia bener-bener wangi banget, kayak apa ya, wanginya kayak wangi lavender. Terus ini spray gitu, tapi teksturnya tetap minyak. Dan kemarin aku cobain, dia cukup hangat tapi wangi gitu. Terus kalau yang Doodle ini, gila, ini wangi banget. Aku kemarin nyobain testernya, tapi sekarang aku akan buka. Bentar ya, kok susah sih ini. Ini si Doodle ini ramai banget, dia kayak gini bentuknya. Kalau yang tadi itu kan dia kayak ada tutupnya terus di spray. Kalau yang ini tuh apa ya namanya, tutupin ya, cetek-cetek gitu loh. Wangi banget. Nah ini baunya itu kayak ini bukan bau baby, tapi dia tuh wangi apa ya, bau minyak telon gitu, tapi bukan minyak telonnya bayi baunya gitu. Terus di sini tulisannya tuh dia bisa menghindari nyamuk gitu, agak-agak green tea gitu deh baunya. Yang terakhir ini Habibi ini banyak banget
variannya sampai aku bingung milihnya, tapi karena kemarin kita belanja itu udah mau tutup dan yang ada tester nomor 8 ya udah aku pilih nomor 8 kita. Yang ini sama pakai cetek-cetek gitu. Kita coba buka ya. Ini yang flower series ya. Jadi kalau Habibie itu ada flower series sama ada satu lagi apa ya, tea series kalau nggak salah ya. Flower seriesnya itu ada banyak banget, tea seriesnya juga ada banyak banget. Dan sekarang aku nggak bisa bukanya, jadi aku nggak bisa nyobain aromanya. Aku lupa ini aroma apa yang nomor 8. Dan gak ada tulisannya. Oh, ada wangi sakura. Kenapa aku beli wangi sakura ya? Nah, jadi aku coba dulu. Wangi banget. Ini kayak bukan bayi deh kayaknya. Tunggu ya. Tetap bau telon. Tapi ada bau-bau sakuranya. Seger gitu. Si mana tadi? Ini. Si Habibie nomor 8. Jadi dia punya 3 telon untuk saat ini. Tapi untuk sekarang sih aku merasanya mungkin karena aku udah tua ya, jadi nggak terlalu hangat gitu. Mungkin untuk bayi udah cukup hangat gitu. Dia punya 3. Terus habis itu dia juga udah aku beliin calming baby cream. Ini tuh iklannya banyak banget sebagai dupe dari sesuatu yang lebih mahal, aku lupa apa mereknya gitu. Kenapa aku beli yang ini? Karena ketemunya ini, yang satunya tuh belum ketemu di sini dan aku takut beli online, jadi ya udah deh aku beli dulu yang ini. Cuman setelah aku beli dan aku cium aromanya sama Mamas, kita berdua sepakat bahwa ini terlalu kenceng aromanya untuk baby, kayak terlalu min gitu loh rasanya, kayak min banget. Takutnya dia udah apa ini, aku kenapa dipakein odol gitu, padahal dipakainya di perut. Katanya sih ini bisa untuk meredakan kolik dan bikin dia bisa bobo dengan nyenyak. Tapi nanti aku coba dulu, cuman wanginya emang agak-agak kurang gitu buat aku yang udah dewasa aja, aku kurang suka. Terus tentunya aku membelikan dia skincare Bimi yang sungguh-sungguh sangat banyak reviewnya. Tulisannya sih di sini bisa dipakai untuk melembabkan dan menutrisi wajah, bibir, kulit, meredakan iritasi, alergi, ruam, gatal-gatal dan membudarkan bekas luka. Jadi ini kayak banyak banget manfaatnya gitu. Jadi untuk sementara skincare-nya sih cuman ini aja. Aku mau coba dulu ini, semoga cocok. Dan kenapa aku udah beli 2? Karena susah banget belinya, gila. Sangat amat kayak banyak banget yang mau beli gitu, kayaknya harus war. Terus habis itu dia sudah punya ini juga. Ini adalah essential oil, ada 5 jenis dari Cesa yang untuk baby ya tentunya. Ini ada 5. Yang pertama itu untuk ya, aku juga nggak hafal banget sih, happiness. Terus untuk itchy away itu untuk menghindari gigitan nyamuk. Terus habis yang ini untuk apa namanya, biar nggak demam, sama biar hangat gitu, biar menurunkan suhu, menyejukkan dan menenangkan. Terus yang ini adalah membantu menyegarkan badan, sama yang terakhir untuk membantu meredakan kembung. Aku nggak tahu sih ini ngefek banget apa enggak, tapi aku lihat TikTok orang bilang ini ngefek, jadi ya udah aku coba aja. Kelima variannya, sampai Mamas kayak emang tuh beda-beda ya, beda Mas. Aku juga nggak tahu sih bedanya apa, tapi ya coba kita buka salah satu ya. Ini yang untuk meredakan pernafasan. Oh, bentuknya dia roll. Aromanya kayak Happy Den, Mas. Happy Den ya. Kayaknya sih bisa ya untuk meredakan hidung yang tersumbat. Terus habis itu selain ini dia juga sudah aku belikan hair lotion. Walaupun rambutnya belum ada, tapi ini katanya bisa untuk menumbuhkan rambut dengan cepat. Terus itu ini ada diaper rash cream. Ini dari Pigeon. Semoga dia nggak ruam popok, tapi ya aku siapin aja dulu. Terus habis itu ini ada baby powder dari Pigeon juga. Ini yang bedak padatnya, karena katanya udah kurang. Oh my god Mamas, aku beli refill ternyata. Bukan, nggak ada tempatnya, cuma refill dan puff. Untung aku bikin video guys, kalau aku nggak bikin video aku nggak akan ngecek sampai babynya lahir. Ternyata ini refill. Oke, nanti aku akan beli tempatnya dulu ya. Ini compact powder gitu. Ya, terus habis itu dia juga udah punya parfum, walaupun baru 1 karena bundanya sangat amat bimbang mau pakein parfum apa. Akhirnya aku beliin dulu Bambi yang wanginya super wangi bayi banget, bener-bener bayi. Ini enak.
Aku beli yang milky powdery. Terus habis itu dia juga udah aku beliin eye mask. Ini untuk berjemur. Kecil banget, aku agak-agak skeptis apakah akan cukup atau enggak, tapi kayaknya sih cukup ya. Ini baby eye masknya, gitu ceritanya. Habis itu yang ini adalah patch buat menghindari nyamuk. Yang aku juga nggak ngerti kenapa ini bisa menghindari nyamuk, tapi ya semoga ini bermanfaat ya. Kata mama juga emang bisa ya gitu, tapi ya, kita coba. Aku baru buka dan isinya lucu banget patchnya ya kan. Bisa ditempelin di bajunya anak-anak itu kalau nggak salah. Tulisannya sih tempelkan pada tempat yang diinginkan, penggunaan di luar, hindari kontak dengan mata dan mulut. Efektif juga bergantung pada suhu dan lingkungan sekitar. Ini itu patch yang berisi minyak serai, jadi kayak aromanya itu membuat si nyamuk nggak mau datang gitu. Ya seperti sini efeknya. Aku jadi berasa bau bayi mas yang tadi pakai minyak telon. Gitu. Terus habis itu ada yang ketinggalan, ternyata ini adalah 5-in-1 manicure set. Ini itu isinya belum dibuka nih karena emang semua barang ini nggak ada yang boleh dibuka sebelum aku bikin video. Jadi sebenarnya aku sambil cerita ya, sambil cerita. Jadi sebenarnya barang-barang ini tuh udah siap dari, maksudnya terutama yang baju itu udah lama, udah dibeli duluan gitu loh. Terus sama mama tuh udah dibilang ayo dicuci deh gitu, makanya dibelikanlah yang tadi slick deterjen yang kecil itu, karena dia cuci dulu biar segera siap gitu, sedangkan barang-barang lainnya nggak perlu dicuci gitu kata mas. Nah aku itu ngeyel, nanti dulu tunggu lengkap, aku mau bikin video gitu, dan aku nggak pengen bikin videonya tuh satu part itu, aku pengen sekaligus gitu. Akhirnya sampai sekarang barulah aku buat, dan semua barang-barang ini baru aku buka-bukain sekarang. Sampai aku baru sadar tadi kan itu cuman lucu banget, cuman refill doang, nggak ada badannya. Nah ini dia, ini manicure setnya. Kita buka, isinya ada potong kuku, terus ada ini apa, ini untuk kikir. Ya ampun, emang anak bayi perlu dikikir kukunya? Iya lucu banget kamu udah kikir kuku. Ini ada pinset ya kayaknya ya. Ini pinset. Lalu yang ini ada gunting. Guntingnya imut banget, kecil banget. Ini yang digunting apa? Tulisannya sih nail scissors ya, jadi gunting kuku. Iya, ini gunting kuku. Yang ini nail clippers, pemotong kuku. Oke. Jadi isinya itu ya 4 buah. Dan yang terakhir adalah tempatnya. 5-in-1 itu satu lagi tempat mas. Harusnya tempatnya nggak terhitung 5 nggak sih? Harusnya ini 4-in-1 nggak sih? Nggak tahu deh, pokoknya gitu. Ini gambarnya ada 2, yang satu lagi warna pink ya kalau nggak salah. Nah, aku beli yang blue gitu. Udah selesai deh perskincarean kita. Hai, sekarang aku mau bahas soal susu dan asi-asiannya. Jadi sebenarnya aku berharap banget semoga bisa. Pasti harapan semua orang tua nggak sih, semua ibu terutama pengen ngasih asi ke bayinya, tapi kita nggak pernah tahu bisa apa enggak. Semoga aku dikasih rezeki untuk bisa mengasihi anak aku. Tapi aku juga siapin susu formula ini dari Morinaga yang BMT Platinum. Habis itu aku juga siapin dot. Ini dotnya itu dari Dr. Brown's yang anti kolik, yang paling kecil, karena memang dia masih anak bayi banget nggak sih, dia butuh, anak bayi itu butuh kecil gitu, sekecil ini. Terus habis itu aku juga sudah siapin warmer, sama ini sih bisa untuk steam, bisa untuk warmer dari si Kuru. Sama aku juga sudah beli portable mini chopper dari Kuru. Terus aku juga udah beli, di mana mas tadi? Udah beli kantong ASI. Ini dia. Ini kantong ASInya dari Crown.
dan ada juga sikat botolnya dari Pigeon. Nah sebenarnya aku juga udah beli alat steril UV, tapi karena agak gede nanti aku tunjukin belakangan ya di sana. Sama ada beberapa barang yang agak gede juga gitu. Nah beralih ke barang-barang aku, tapi masih berhubungan dengan ASI, aku beli pompa ASI. Kayaknya agak sejuta umat ya. Teman-teman aku juga pada pakai ini dari Spectra yang QR. Aku kayak nggak expect akan selucu ini warnanya. Aku beli warna lavender. Lucu banget ya sih warnanya lavender gitu. Ini lavender. Terus ntar aku beli dulu ya. Terus aku juga beli untuk aku ada pads, terus ada maternity soft packs, terus ada nipple cream, sama tentunya ada corset untuk perut aku. Terus sebenarnya aku kasih sama mertua aku itu apa namanya, stagen, karena kemarin aku lupa buat stagen aku dari rumahnya Eyang. Itu juga mau aku pakai bersamaan dengan penggunaan si corset yellow. Terus yang terakhir aku kemarin karena kebanyakan belanja, kayaknya aku dapat susu almond gratis ini, sama aku beli minuman untuk ASI, ini cookies untuk ASI booster, sama yang ini minuman untuk ASI booster. Aku yakin sih teman-teman TikTok udah pada nonton, udah pada punya juga ya gitu. Jadi itu untuk perasian dan barang-barang aku. Hai, kita mau jalan-jalan. Jadi yang pertama aku beli adalah ini. Bukan aku sih yang pilih ini, itu pilihan suami aku karena akan dia yang menggunakannya. Gila kan, kenapa sih aku diliatin tahu, serius. Jadi ini suami aku yang pilih, dia yang pilih modelnya, dia pilih warnanya, dia yang pilih warnanya. Jadi ini adalah diaper bags, bukan ini, cooler diaper bags. Jadi ada diaper bags sekaligus ada tas untuk coolernya. Jadi bagian bawah ini isinya cooler bag. Di sini bisa diambil dan bisa dibawa terpisah juga, bentar ya. Dan bisa dibawa terpisah gini doang. Tuh, ini cooler bagnya. Yang sampai sekarang aku sama Mama lupa kita belum beli ice gel. Oh my god, sudah ada ice gel di sini guys, ternyata. Tapi first time usage. Oh iya, ini masih bisa dipakai kok. Udah ada ice gelnya, kita tinggal beli lagi nanti. Nah ini kurang lebih segini isinya. Ini bisa masuk 1, 2. Dotnya nggak dimasukin dong. Yang dimasukin kantong asinya ya. Ya gitu. Ini diaper bagsnya. Kok diaper bags? Cooler bagnya itu nanti tinggal masukin sini lagi, atau kalau misalnya emang yang dibawa banyak barangnya bisa ditaruh di sini juga, sama di bagian atas sini. Tapi ini udah cukup luas sih menurut aku ya, nggak usah dikeluarin juga nggak apa-apa. Cooler bagnya ini luas banget. Tuh, terus di bagian belakang sini juga ada, sama ini tuh kita dapat alas gitu. Kalau misalnya kita mau taruh barangnya di bawah atau mau terpaksa banget gantiin popoknya baby pakai alas ini gitu. Nah terus si cooler bagnya ini bisa dibawa sama bisa nggak dibawa gitu loh, bisa dilepas aja. Di sini ada tempat botol dan di sini ada tempat tisu. Itu yang ini sih pilihan Pak Su ya, karena kan nanti beliau yang akan menggendong tas ini. Aku sih sepertinya nggak akan menggendong tas ini ya. Terus habis itu di section untuk jalan-jalan aku beli blanket on the go. Blanket on the go nya kayak gini, aku beli dari Morumoto. Kenapa aku beli dari Morumoto? Mungkin teman-teman nggak kenal merek ini. Awalnya aku mau beli dari Dialog kan, terus motifnya nggak ada yang cocok, jadi aku beli ini karena motifnya lihat deh, lucu. Dia warna blue, ada swan, terus ini ada untuk kepalanya. Nah kenapa aku beli model yang ini, karena dia tuh ada klipnya di sini, jadi super serbaguna banget. Misalnya lagi gendong, tangan aku penuh, ini kan taruh di kepalanya tuh, jadi biar dia nggak kemana-mana, ini tuh bisa kayak dijepitin di sini. Ya, aku jepitin dulu. Nih, bisa
aku jepitin dari sini ke sini gitu, jadi nanti nggak akan lepas dari babynya. Terus ini bisa buat apron menyusui juga, buat nutupin gitu kan, menyusui. Bisa juga ditaruh di car seat, dicantolin di car seat, dicantolin di apa namanya, stroller gitu. Jadi bener-bener multifungsi banget. Terus kalau versinya si gambarnya sih bisa dipakai belakang juga nih, kayak ninja. Jadi babynya di belakang, ininya di depan sini, terus tinggal gini, baby di belakang gitu, terus tinggal dikaitin dari satu sama lain gini, beres, babynya ada di belakang nih. Kita kayak Superman gak sih? Gitu. Ini yang pertama adalah blanket on the go. Terus aku juga punya hoodie blanket yang kayak gini tapi nggak ada klipnya, jadi kayak yang zaman dulu gitu loh, dia cuman selimut segitiga doang. Tada, super lucu gak sih? Ya ampun, skills, I love banget ini. Walaupun ini kegunaannya nggak sebanyak yang tadi, tapi aku tetap beli karena ini lucu. Coba lihat tuh. Kemarin tau nggak? Abinya mau beli di Miniso buat kembaran sama anaknya. Anaknya pakai yang jerapah, dia mau pakai di Miniso yang We Bear brand. Nih. Jadi kurang lebih kayak gini ya. Ini dia tuh jerapah gitu. Dia akan lebih terlihat kalau dipakai sama anak bayi dibanding sama aku. Ini selimut segitiga biasa gitu, buat nyebrang gitu doang. Jadi nggak semultifungsi yang tadi, tapi ini lucu banget. Yang tadi kan nggak selucu ini. Hai, apakah terlihat perbedaan? Maaf ya, tadi tiba-tiba baterai handphonenya habis. Terus yang punya juga baterai habis, alias aku capek ngantuk, akhirnya aku tidur dulu. Pas bangun baterainya pas 100%. Jadi kita lanjutin ya. Nah, sekarang aku lagi bahas sling tadi aku beli dari Kadoni. Aku sejujurnya seperti aku sampaikan tadi, aku belum yakin bisa pakai apa enggak. Tapi menurut aku kalau sudah ada anaknya nanti aku pasti akan bisa gitu gak sih? Kayak automatically. Nih, kayak gini cukup panjang. Aku juga belum belajar gimana caranya. Nanti setelah dicuci aku akan belajar gimana cara pakainya. Gitu. Aku beli warna biru. Sejujurnya aku tuh kemarin pengen beli yang motif-motif, cuman tuh kayak suami aku langsung nggak, yang polos aja, nggak mau. Jadi sepertinya sih memang suami aku mau pakai juga ya, jadi dia nggak mau yang motif aneh-aneh gitu. Dan yang terakhir di section gendongan, sebenarnya aku gendongan tuh ada satu lagi. Oh ini nih, sebelum ke yang terakhir aku kemarin dikasih gendongan ini, gendongan kain dari gendongan kain dari mamanya Mas Kakak. Terima kasih ibu. Mamanya Mas Kakak, ibunya Mas Kakak. Terima kasih ibu. Itu gendongan kain yang kayak, kebayang gak sih teman-teman? Yang nanti anaknya taruh di sini. Itu yang motifnya pinggirnya kayak gini. Itu kayak kain gendong gitu lah. I love kayak ginian. Terus nanti digendongin di sini, terus diikat di sini gitu, terus diikat sini nyek gitu. Kebayang kan? Aku dulu sering lihat kalau pakai gendongan ini pas adik aku kecil kali ya, aku pasti aku ngeliat siapa, pokoknya gitu deh. Ini kain gendong yang zaman dulu gitu, dan ini motifnya batik gitu. Terima kasih ibu. Nah yang terakhir di gendong-gendongan ada ini. Ini adalah hip seat dari Kademi juga, yang Ultimo Carrier. Sebenarnya banyak banget pilihannya dan kita nggak agak-agak ragu gitu mau ambil yang mana, tapi akhirnya kita ambil yang ini. Oke. Mas, di sini ada tulisannya free hoodie. Kemarin emang ada hoodie-nya ya? Sama titing pads-nya. Ih gimana dong? Nggak tahu nih. Lihat deh, di sini ada gambarnya sayang. Cuma dapat pouch aja. Ini dapat pouch dari Kademi. Terus ini sebenarnya kita nggak terlalu suka motifnya, cuman
karena adanya ini dan kita pengen segera menyelesaikan semua belanjaan, jadi kita ambil. Ini dia. Nggak ada itunya, hoodie-nya kayak itu yang kayak blanket on the go gitu. Sini nggak ada lagi, isinya cuma ini doang. Jahat kemarin kenapa aku nggak ngecek ya? Gitu, ini sih hipsitnya gitu. Jadi kalau nggak salah kemarin sih nyobain Mamas ya, jadi nggak salah ini terus ini gitu, sini gitu. Nanti kedepannya sih kayaknya akan pakai Bismillah gitu guys. Di section jalan-jalan ada satu lagi barang tapi agak besar di sebelah sana, jadi nanti aku akan tunjukin ke teman-teman sekalian. Oh iya, ternyata aku juga udah nyiapin mainan sama ini Takashimata buat, sebenarnya sih ini nggak bisa menghalang matahari kayaknya ya, istilahnya dia udah punya lah gitu. Terus ini ada Elma, tapi kayaknya masih kegedean, aku cuma ngerti apakah sudah bisa pakai apa belum di Elma-nya. Dia udah punya ini buat mainan di jalan, sama di rumah sih. Ini yang dua ini pilihannya Mamas variannya. Terus habis itu aku juga udah siapin beberapa buku. Yang pertama itu ini adalah softbook gitu, terus ada teksturnya dan ada suaranya, terus ada dua bagian gitu sama pinguin, sama ada cermin, karena katanya anak bayi itu kan suka melihat wajahnya ya Mas ya, jadi dia kayak kasih cermin tuh happy gitu. Ini yang pertama softbook. Terus yang kedua aku punya buku kontras book, itu temanya tentang Allah gitu, ada beberapa halaman di dalamnya. Jadi ini untuk menstimulasi penglihatannya katanya sih gitu ya, soalnya di usia yang masih 0 bulan itu dia kayak baru bisa melihat warna-warna yang sangat amat kontras, terutama hitam sama putih gitu, dan kayak jaraknya cuma 30 cm gitu kalau nggak salah. Nah terus nanti kalau udah agak gede dia akan mulai baca yang ini masih kontras tapi udah lebih banyak warnanya gitu, kayak gini. Dan ini hardbook ya, jadi dia nggak akan mudah rusak gitu kalau dikasih ke baby, tapi harus diawasin soalnya kan kayak kasihan nggak sih kalau dia pas lagi baca gini ketidan jatuh, kayak kita kejatuhan HP apa sih. Terus habis itu aku beli ini. Mama sini lupa belum udah di itu ditempel lah. Jangan lupa ya. Ini sebenarnya tuh bukan salah Mama tapi salah aku, karena aku yang merusaknya. Ini bisa nempel di sini gitu. Terus sama aku tarik. Ini adalah buku sekaligus pad, bukan tab siapa ya? Pad, sound pad. Yang ada lagunya gitu. Jadi di bukunya itu ada gambar dan liriknya. Terus kalau lagunya itu ada di sini. Kalau lagunya itu ada di sini. Bentar aku nyalain ya. Terus ini bisa pakai lagu. Misalnya ini udah full. Jadi ini ada 12 lagu. Terus bisa pakai nyanyian kayak tadi, bisa juga buat lullabies gitu. Jadi bisa buat tidur. Semoga sih ini bisa membantu aku mengurangi
penggunaan YouTube kepada anak aku ya, karena kan gimana pun dia butuh denger gitu nggak sih. So aku pikir kalau udah terlanjur kena YouTube tuh nanti akan kena YouTube terus gitu. Kalau ini kan dia bisa pegang sendiri, bisa pencet sendiri gitu. Nah terus habis itu yang terakhir ini adalah the first ebook for language ebook. Nah yang ini nih agak ajaib gitu ya menurut aku, karena harganya super murah tapi kayak wow keren banget gitu. Nih di sebelah sini ini ada tempat speaker untuk ngeluarin suaranya, sama yang ini ada apa namanya mas, spidol yang bisa dihapus. Tuh ini ada 10 halaman, tiap halamannya tuh beda-beda gitu, dan yang keren dia tuh bisa bunyi. Gimana ya on off nya? Oh ini. Anak-anak mari belajar bersama. Ayam. Keren kan? Naga. Keren kan? Habis itu dia bisa 4 English, bahasa. let us learn together. Bahasa Inggris. Cup. Tuh, keren kan? Habis itu dia juga bisa tanya. Where is a plane? Where is a pen? Where is a pen? Wait. No, try again. Eh? Where is a pen? Ya itu pennya. Di mana pennya? Tuh ini bahkan bundanya belajar juga jadinya. Where is a nose? Nose. You were a good kid. Where is a frog? Where is a frog? You were so smart. You are so Where is a smart. pen? Ada juga bahasa Bahasa Arab, tapi ya bundanya nggak ngerti bun, jadi gimana mau ngajarin gitu. Yang terakhir ada bahasa Mandarin, dan itu keren karena banyak ini kan kayak alfabet. Habis itu halaman berikutnya ada transportation, ada apa namanya, fruits, terus ada juga hewan-hewan, colors, terus main kayaknya ada angka di mana ya. Nah ini ada cara sholat, cara wudhu, tapi sama doa-doa gitu. Cuman kemarin pada saat aku sama Mas coba, aku sama Mas masih belum terlalu nangkep karena bahasa Arabnya itu kurang jelas gitu loh. Jadi aku sama Mas masih agak ragu-ragu mau menggunakan si doa-doa ini untuk diajarkan apa enggak gitu. Tapi kalau untuk yang lainnya sih super duper worth it ya dibandingkan dengan harganya. Kemarin tuh ada yang penjumlahan, mana sih mas? Yang angka-angka mas? Nah ini ada angka-angka. Sampai jumpa. Salah. Ini ada. Anak-anak mari belajar bersama. Ini misalnya kan kita minta. Silakan cari kosakata 9 di mana. Betul, bagus sekali. Terus aku bisa Silakan minta. cari kosakata 14. Ini bisa Di penjumlahan. Bentar, ini penjumlahan. Berapa? 2 plus 5. 2 plus 5 7. Betul, bagus sekali. Keren kan? Berapa? 4 plus 7. Jadi ini Sampai jumpa. menurut aku ini super duper worth banget dan bisa kepake lama banget, karena kayak kebayang gak sih sampai anak umur 2 sampai 3-4 tahun tuh masih bisa pakai ini gitu. Jadi ini super duper worth it sih, walaupun aku nggak tahu ya apakah dia akan bertahan sampai 4 tahun, mengingat yang memakai adalah anak-anak. Bisa di punya dipukul. Tapi semoga anakku tidak pukul ya. Tapi ya gitu barang-barang yang aku siapin untuk jalan-jalan sama si baby. Nah ini dia barang gede yang pertama, yaitu baby gold baby safety bed rail. Aku beli 2 yang ukuran 2 meter sama yang ukuran 1,6 meter, tingginya 103 cm. Ini bisa di naik turunin gitu, adjustable, dan warnanya ada grey. Cara masangnya gimana nanti akan ditunjukkan sama Mas Saka suatu hari nanti, karena ini tuh kayak rakitan gitu. Jadi kalau dibuka masih berupa
potongan-potongan besi gitu loh. Jadi nanti akan ditunjukin Mamas kalau lagi dipasang. Terus yang kedua aku punya car seat dari Cuciolate. Ini 360 face, bisa rotated car seat gitu, bisa pakai Isofix. Terus sampai ukurannya 0 sampai 36 kg. Gimana cara masangnya? Kenapa aku memilih untuk mengambil Cuciolate? Ini juga aku akan kasih tahu suatu hari nanti kalau sudah dipasang sama Mamas. Dan Mamas yang akan jelaskan kenapa kita akhirnya memilih ini. Karena sejujurnya yang belajar Mamas, aku cuman tinggal membandingkan antara ini sama ini gitu loh. Jadi Mamas yang lebih paham soal ini gitu. Dan ini hadiah dari oma opanya si baby sama Tianya juga. Thank you oma opa Tia. Oma opa itu mama papa aku, Tia itu adik aku gitu. Dan yang terakhir ini ada Corn Baby Care UV sterilizer box gitu. Dia bisa untuk dryer, bisa untuk sterilizer, bisa juga untuk storage gitu. Dan ya tampak masih tertutup. Nanti aku akan coba steril beberapa barang-barang yang tadi udah aku review sambil aku tunjukin ke teman-teman semua gimana penggunaannya gitu guys. Oke teman-teman, segitu dulu ya video kali ini. Cukup banyak banget barang-barang yang udah aku spill dan panjang banget video kali ini. Tapi aku bener-bener pengen nunjukin semuanya. Dan semoga ini juga bisa jadi kenang-kenangan buat aku. Suatu hari nanti pasti aku akan kangen masa-masa dimana aku udah hamil gede pas anak pertama aku mau lahir gitu. Terus semoga video ini juga bisa jadi bermanfaat buat semuanya. Dan pesan aku jangan pernah kalap kalau belanja, karena aku pun udah berusaha untuk gak kalap tapi ternyata aku kalap juga. Terus sehat-sehat selalu semuanya, bahagia selalu, dan happy-happy kiwo. Jangan lupa ya di like, comment, share, dan di subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang anak. Ya Allah, banyak banget sih bawaannya. Kok nggak dibantuin istrinya ya? Mana satunya berat? Mengandung. Masih sibuk mengandung.